guru saya. Terima kasih sudah menemani kita untuk PKM di sini. Dan untuk ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu. Nah, nanti kita ada pelatihan untuk bikin sabunnya. Cuma kalau kita cuma bikin sabun, di industri itu orang bisa bikin produknya. Tapi kalau mengemasnya jelek, ya susah buat dijual juga. Nah, kita akan sedikit berbagi, saya informasi gimana sih cara secara umum gitu pemilihan dari packaging yang baik. Jadi nanti ibu sudah bisa bikin sabun, tapi juga nanti kemasannya memilih kemasannya juga pas, jadi tepat gitu supaya bisa terjual. Jangan sampai nanti barangnya sabun tapi di kemasannya sama dengan kemasan buah gitu kan, nggak ada harganya itu nanti tuh nggak terjual tuh jadi orang. Karena yang namanya packaging itu sudah tertancap di kepalanya konsumen secara umum itu. Kalau sabun kemasannya harus begini, kalau minuman AMDK seperti ini dan yang lain-lain gitu ya. Baik, dari depan dulu Pak. Oh ini depan ya. Nah ini langsung. Oke. Nah ini contoh kemasan itu. Kalau ini kan kemasan luar ya Bu ya, karton kan. Nah kemasan dalamnya ini biasanya kita sebutnya individual packaging. Next Pak. Kalau yang di luarnya itu juga untuk menghindari kerusakan ya. Next. Nah ini fungsinya melindungi produk dilindungi dari apa? Dari benturan, dari sinar matahari, dari kontaminasi panas dan lain-lain. Next Pak. Ini syaratnya. Jadi dalam hal perlindungan kita udah secara umum paham deh gitu ya. Packaging itu melindungi produk dari hal-hal yang buruk tersebut. Tapi dari hal promosi ini ada kaitannya dengan warnanya packaging, warna produk itu juga berdampak gitu. Contohnya ibu bikin sabun cuci piring yang baunya lemon, tapi warna packagingnya merah. Ibu. Benar. Kalau lemon kalau nggak hijau kuning gitu atau bening gitu. Sama kayak ibu kalau beli sampo dalamnya itu sampo yang ibu lebih suka dalam samponya itu warnanya bening atau warnanya gelap kental karena berpikirnya kalau samponya kental pasti busanya banyak, padahal nggak juga itu cuma akal-akalan pabrik aja, kita bisa akal-akalan gitu. Next Pak, kira-kira berikutnya ya, itu udah paham. Terus struktur kemas, ya ini ada kemasan primer itu yang di dalam, terus yang sekunder ada yang di luarnya lagi. Kalau ada kemasan tersier, kalau itu udah nanti besar ekspor, itu ekspor dengan palet, ya itu mesti direvisi plastik segala macam itu namanya tersier. Ya itu nanti deh ya. Yang penting kita bisa jual primer dulu aja gitu ya. Buat organisasi PKK atau apa. Next Pak. Nah ini contoh-contohnya. Ini kemasan luar, kalau ini pakai karbon ekspor, ya. Kalau itu apa namanya kuas kemasannya di mana biasanya? Kalau di toko material, cuma di bungkus plastik aja kan, jadi dia supaya kelihatan bulu-bulunya itu bersih gitu. Kalau bulu-bulunya kotor biasanya ada mana. Nah kuas juga kalau yang bulunya hitam sama bulunya putih, orang sekarang lebih pilih yang bulunya putih, padahal kan nggak bedanya. Karena dia kan kalau hitam kotor kan gitu, takutnya pas kuas hitam kotor gitu. Padahal nggak ada bedanya Bu gitu. Itu persepsi gitu. Terus ini packaging untuk yang minuman cair biasanya pakai model tetrapack gini ya. Terus ada sedotannya gitu ya. Next Pak, ini saya cerita pertama yang kadar yang umum. Nah ini permen, ini minuman, terus itu es krim, dan itu yang ujung sana parfum. Nah kalau parfum agak harus eksklusif kan. Kalau
walaupun bentuknya botol plastik, biasanya orang-orang nggak mau beli walaupun warna-warni enak gitu. Next Pak, ini ada jenisnya, ada yang fleksibel, ada yang kaku, ada yang hybrid. Nah yang fleksibel, nanti kalau ibu udah barangnya udah terkenal, ibu boleh pakai kemasan yang repack, ya kan? Repack itu artinya yang kayak fleksibel, tapi tinggal dipotong, digulung, dituang lagi kan pakai ginian gitu. Tapi nanti kalian sekarang kan kalau kita mau mulai penetrasi pasar atau mulai masuk ke dalam pasar, ya pakai kemasan aslinya. Next Pak. Betul. Sekarang kemasan yang penting adalah visual secara estetik dan fungsinya ya. Kalau fungsinya dua itu yang ini contoh aja nih Bu. Ini produknya yang kita pernah buat, stikernya juga kita buat sendiri gitu. Ini kan lemon ya, warnanya ada hijau atau kuningnya kan, pantas ya. Tapi kalau saya bilang isinya strawberry gitu, bungkusnya yang ada hijau kuningnya nggak pantas kan. Kalau strawberry ya kita warnanya warna pink lah yang paling cocok kan. Ini juga. Terus mereknya, itu nanti juga mereknya juga mesti yang agak wah gitu ya. Kita bilangnya star, kita bilangnya king gitu, atau mewah gitu, atau queen gitu. Ini pilih mana Bu? Yang apa Bu? Kalau dikasih pilihan? Pilih bapaknya ya Bu. Jangan Bu, saya udah tua udah. Apa Bu? Kenapa? Alasannya Bu, ahli apa? Sesuai alfabet. Lebih menarik? Titiknya. Kalau itu yang pilih B, apa yang lebih menarik? Warnanya. Kebanyakan pilih B. Kan sabun, kita jualan sabun. Sabun fungsi buat apa? Buat ngebersihin. Berarti sabunnya sendiri harus warnanya yang bersih kan? Nah kalau yang ini kan lebih terlalu, itu kan lebih bersih kan kelihatannya. Kita cuma nambahin gara-gara warna biru dikit jadi kesannya kayak shiny gitu, lebih bagus gitu. Padahal ini sama aja sih bersih. Barangnya sama, cuma warnanya kita bedain aja. Kebanyakan orang pilih gitu. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi kan Pak, kalau ini kotor. Nah ini kemasan yang berbeda. Kalau ini kan model tekan ya, jadi udah ini otomatis harganya lebih mahal daripada yang tadi karena dia sudah bisa langsung fungsinya ada pompanya. Nah kalau ini jualan seperti ini, ibu harus melengkapi dengan packaging yang pouch itu, yang pack ya, pouch itu supaya nanti buat review masukin ke sini karena barang ini kemasan ini kan bisa dipakai berulang-ulang. Nah kalau untuk yang ini Bu, A sama B Bu, ibu pilih yang mana? Pilih yang A. Banyakan mana Bu? Yang A ada tangan. Satu. Yang B udah angkat tangan dulu. Kalau pemilu pada angkat tangan ya. Ini nggak ada yang angkat tangan. Kebanyakan kalau kita sharing materi ini lebih banyak yang milih B. Kenapa kayak gitu? Kan kita judulnya sabun cuci tangan. Kita cuma gampang kasih tangan aja, kasih tangan, terus di sini kasih gambar sabunnya. Orang nggak, indeksnya akan berpikir emang ini barang ini sabun cuci tangan. Kalau ini walaupun ada tulisan kinclong, tapi kan nggak jelas. Ada yang bikin kinclong nih. Nah salah satu akik juga kinclong kan gitu. Tapi kalau ini sabun cuci tangan beneran karena ada tangannya dan ada gambar itu sabun cair. Kira-kira seperti itu Bu. Materinya sederhana, tapi saya cuma menggugah common sense, artinya cara berpikir yang umum aja. Sebelum nanti ibu diajarin bikin produknya, terus ibu berjualan gitu. Jangan sampai nanti udah bisa bikin produknya, mencoba jualan, nggak laku frustasi. Ya kan, terus akhirnya mentalnya udah
capek lah, ngapain sih dikit-dikit. Padahal kalau kita berhenti di situ ya nggak akan sukses juga gitu. Yang namanya gagal biasanya itu kita sebutnya secara peribahasa adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi kalau namanya gagal sekali, berikutnya masih ada tuh semangatnya. Tapi kalau gagal ya biasanya drop langsung, nggak mau usaha lain ya. Jadi jangan sampai nanti gagal kita kasih nih materi-materinya supaya itu secara kemungkinan besar berhasil. Silakan mau ada pertanyaan. Kebetulan saya bawa pakar, Pak Wendy ini pakar di teknik yang bisa menjawab segala macam keluhan ibu-ibu. Silakan. Pokoknya ilmu yang bermanfaat kita bisa sharing, kita sama-sama bermanfaat. Silakan, mau ada lagi pertanyaan? Warnanya juga nanti bisa atur. Terus nanti tim pembuatan juga akan kasih tahu itu nanti di material itu sudah cukup. Baik, kalau cukup saya terima kasih banyak kepada ibu-ibu pemirsa. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Untuk akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.